Pemirsa, sebuah pernikahan mewah di Sukabumi, Jawa Barat menjadi perbincangan netizen lantaran memberikan mahar fantastis berupa mobil mewah dan rumah untuk mempelai wanita. Karangan bunga ucapan selamat pun berdatangan mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Inilah video viral sejumlah mahar mewah yang diberikan sang mempelai pria kepada mempelai wanita yang digelar di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video terlihat susunan kotak mahar lengkap dengan isinya tersusun rapi. Seperti miniatur rumah seharga 1,5 miliar rupiah dan 2 unit mobil mewah. Tak hanya itu, mempelai pria juga memberikan seserahan lainnya dengan total mahar senilai 5,5 miliar rupiah. Selain itu, karangan bunga ucapan selamat pun datang dari para pejabat di Indonesia, seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga Presiden Joko Widodo. Mahar mewah pernikahan pasangan Adidah Galuh Nurutami dan Raja Panutan yang digelar di salah satu gedung di kota Sukabumi, Jawa Barat 17 Februari lalu viral dan menjadi perbincangan netizen di media sosial. Diketahui mempelai pria merupakan seorang pengusaha dan putra pertama dari staf khusus Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Tidak tak heran pernikahan digelar secara mewah. Sementara itu, sang mempelai wanita merupakan mantan Mojang, Jawa Barat dan pramugari salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Totalnya berapa teh? Totalnya ya? Total. Untuk totalnya itu sendiri karena mungkin kita kumkan ya, kisaran ada mungkin di sekitar 5,5 M. Menurut mempelai pria, mahar fantastis untuk sang istri itu sengaja diberikan sebagai bentuk kasih sayang dan cinta kepada istrinya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, dua matahari terlihat dalam waktu bersamaan yang diduga berada di langit Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Video ini pun viral di media sosial. Penampakan dua matahari terlihat di sebuah pantai di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Saat direkam, satu matahari terlihat setelah kamera digeser ternyata tampak satu kamera lagi. Video itu pun viral di media sosial. Dari keterangan Kepala Stasiun BMKG Padang, penampakan dua matahari itu merupakan fenomena alam di atmosfer. Penampakan seperti itu dinamakan peristiwa optical atmosfer atau yang disebut sundok. Sundok muncul akibat adanya pencerminan dari matahari akibat awan tinggi yang kemudian memantulkan sinar matahari. Seolah-olah sundok ini terlihat seperti ada dua matahari, tapi sebenarnya hanyalah sebuah pantulan dari efek optical atmosfer yang terjadi. Merupakan fenomena optik atmosfer, di mana sebenarnya adalah fenomena biasa yang dimana adanya butiran-butiran es di atmosfer, yaitu di awan-awan tinggi terpantul oleh sinar matahari. Jadi akan terlihat secara optik, ilusi optik, seolah-olah matahari menjadi kembar atau bisa 2, 3. Sundok adalah sebuah fenomena yang bisa terjadi kapanpun terjadi, namun tak bisa diprediksi kemunculannya. Dari Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, jika mengingat Papua, tentu Anda tidak asing dengan papeda. Olahan bubur sagu khas masyarakat ujung timur Indonesia ini lumrah dikonsumsi oleh masyarakat Sentani, Papua. Bersama dengan makanan khas tradisional lainnya seperti ikan kuah bumbu kuning. Pemirsa, Provinsi Papua tidak hanya terkenal akan keindahan alam dan juga wisatanya, namun juga wisata kulinernya. Dan hari ini saya sudah berada di suatu lokasi namanya Isasai. Ini merupakan restoran khas untuk makanan Papua, terutama di Sentani. Dan yang paling terkenal adalah papeda. Nah, penasaran nggak gimana rasanya dan cara membuat papeda? Kita simak dan juga ikutin saya. Yuk! Berkunjung ke provinsi paling ujung timur Indonesia, tak lengkap rasanya tanpa mencoba kuliner tradisionalnya. Nah, di tengah restoran ini terdapat bukere, sarang ikan buatan khas Sentani yang dibuat untuk mempermudah menangkap ikan. Membuat papeda cukup sederhana. Campurkan tepung sagu dengan sedikit air dingin dan jeruk nipis untuk mengencerkan.
Siram air panas ke tepung sagu yang telah diencerkan sambil terus diaduk hingga merata. Papeda biasa disajikan dengan makanan pendamping lainnya seperti ikan gabus kuah kuning. Selain itu, tersaji makanan khas lain seperti dadar sagu, pisang rebusan tani, dan ubi tumbuk atau amambra, dan aneka sambal yang tentunya menggugah selera. Kalau bisa dibilang ini gurih ya, gurih, kemudian ada sensasi kenyal yang tidak biasa, yang jarang saya rasakan, namun bikin kenyang ya, bikin kenyang gitu, masuk ke dalam tenggorokan. Dan justru sebetulnya memang lebih enak tidak dikunyah ya, karena biar nggak nyangkut-nyangkut di gigi. Itu cenderung dinikmati 2-3 kali seminggu ya bersama keluarga, dan biasanya kalau di rumah itu kita nikmatinya bersama keluarga di lantai. Kita melingkari papeda, lalu disitulah sebenarnya saat-saat berkualitas keluarga, orang tua dan anak, dan ada nasihat-nasihat yang kemudian diberikan orang tua kepada anak. Papeda dikenal tinggi serat dan rendah kalori, sehingga aman dikonsumsi setiap harinya. Ada juga papeda bungkus dengan yang bisa dibawa kemanapun. Dari Papua, Camar Hain, Dawil, dan Aulia melaporkan. Pemirsa, ratusan sopir angkutan umum di kawasan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara mogok dan berhenti mengangkut penumpang. Aksi ini dilakukan untuk memprotes trayek baru bis Transjakarta Metro Trans yang melintasi trayek angkot. Ratusan supir angkot menggelar aksi mogok dan tidak mengangkut penumpang di Jalan Tipar Cakung, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Mereka memilih untuk memarkirkan angkutan umumnya di pinggir jalan. Akibat aksi mogok, sopir angkot ini membuat Jalan Tipar Cakung macet panjang. Aksi mogok sopir angkot diakibatkan oleh trayek bus Transjakarta Metro Trans yang beroperasi di trayek angkot 01 dan 03. Metro Trans yang baru beroperasi 2 hari memiliki trayek dari Pulau Gadung ke Tanjung Priok dan mematikan pendapatan para sopir angkot. Aksi demo ini aja demo penumpang. Ini dengan datangnya munculnya Metro Trans untuk jalur Pulau Gadung Priok. Imbasnya kita di 03 dan 01A. Itu mengurangi penumpang. Apalagi di 03 ini kan banyak karyawan dari KBN. Umumnya itu penumpang 03 itu naiknya di karyawan KBN itu naik ke 03 dan turun di Semper naik 01A ke Pelumpang. Para sopir angkot ini akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika tidak ada solusi terhadap trayek Metro Trans ini yang melintasi trayek 01 dan 03. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini koalisi partai politik pengusungnya tetap mendukung pengguliran hak angket terkait kecurangan pemilu. Wacana tersebut kembali ditegaskan meski sempat dapat penolakan dari Majelis Kehormatan P3. Koalisi partai pengusung diyakini calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tetap tegas mendukung pengguliran hak angket. Wacana ini kembali ditegaskannya usai Majelis Kehormatan P3 sebagai parpol pengusungnya menilai hak angket kecurangan pemilu tidak perlu dilakukan. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik pengusungnya untuk mendorong DPR menggunakan hak pengawasannya. Calon presiden yang diusung Partai Perindo menegaskan hak angket untuk menyelidiki berbagai indikasi kecurangan di Pilpres 2024. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini mesti satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih di